Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat soal kuesioner, kemudian soal tipe esai di aplikasi bawaan Google, yaitu Google Form. Nah, sebelumnya pasti kita harus memiliki aplikasi memiliki akun Gmail yang telah didaftarkan. Nah, kalau misalnya belum, silahkan teman-teman untuk membuat akun Gmail terlebih dahulu ya. Nah, langsung saja untuk teman-teman yang sudah memiliki akun Gmail, kita langsung ke tahap-tahap bagaimana cara untuk membuat soal di aplikasi Google Form. Nah, yang pertama ini contohnya saya sudah masuk ke aplikasi Gmail saya, dan kita klik yang aplikasi Google, kemudian kita klik Drive, Google Drive-nya, kemudian akan muncul seperti ini. Kita tunggu ya. Kalau sudah muncul seperti ini, nah, kita bisa klik baru yang ada tanda plus. Sebentar. Nah, kalau teman-teman nanti sudah membuat lembar soal melalui Google Form ini akan tersimpan di Google Drive teman-teman. Oke, misalnya kita akan membuat baru, berarti kita tinggal klik ini tanda plus lainnya. Nah, kita arahkan kursor ke lainnya, ini nanti ada muncul Google Formulir. Nah, kita klik, kemudian akan muncul kolom dialog seperti ini. Nah, ini halaman awal ya, formulir tanpa judul, karena kita belum memberikan nama pada soal yang ingin kita buat. Misalnya saya ingin membuat soal materi fisika. Nah, berarti soal PAT fisika 2019-2020. Nah, deskripsi formulirnya bisa diisi dengan ketentuan cara menjawab, kemudian langkah-langkah dan sebagainya sesuai dengan kehendak teman-teman. Nah, sebelum kita membuat soalnya, kita atur dulu setelannya. Nah, kita klik yang gambar gerigi ini, kita klik setelannya. Ada 3 ya, ada umum, presentasi, dan kuis. Umumnya, yang umumnya ini kita checklist kumpulkan alamat email. Nah, kalau kita ingin menghendaki si responden yang ingin atau siswa kita yang ingin mengisi soal yang kita buat ini untuk mengirimkan emailnya, maka kita checklist kumpulkan alamat email. Kemudian perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Kalau ini tidak kita checklist, maka siswa kita akan bisa mengirimkan tanggapan lebih dari 1. Jadi bisa merubah. Nah, baiknya kita checklist yang batasi 1 tanggapan. Jadi responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Kemudian responden dapat ada edit setelah mengirimkan, ada lihat diagram ringkasan, dan respon teks. Ini. Jadi ada baiknya ini di checklist, jangan di checklist ya. Kalau edit setelah mengirimkan berarti setelah siswa-siswi kita menjawab, dia bisa mengubah jawabannya kembali. Nah, kalau sudah yang presentasi ini kita checklist yang tampilkan status progres dan acak urutan pertanyaan. Karena kita ini studi from home ini kan kita tidak bisa memantau secara langsung siswa-siswi kita bekerja sama atau tidak. Setidaknya kita meminimalisir
tingkat kerjasama yang tinggi. Contohnya dengan mengacak urutan pertanyaan. Kalaupun bisa untuk kerjasama, tapi kan lumayan rumit juga untuk bertanya karena setiap siswa kan mendapatkan soal yang berbeda pada nomor yang sama. Nah, kemudian ini pesan konfirmasi. Jadi pesan konfirmasi ini setelah siswa-siswi kita mengisi semua pertanyaan yang kita buat, nanti ada ucapan dari kita apa nih? Kalau misalnya kita buat terima kasih, terima kasih, semoga hasilnya baik. Nah, ini contohnya. Nah, satu lagi kuis. Nah, kuis kalau kita menghendaki ini jadikan kuis, tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Nah, kita geser ke kanan maka akan aktif. Nah, kalau kita menghendaki nilainya muncul setelah siswa menjawab, itu segera setelah setiap pengiriman. Nah, kalau kita tidak menghendaki berarti nanti setelah peninjauan manual gitu. Nah, kemudian yang ini nih yang penting, responden dapat melihat setelah kuis selesai dikerjakan, responden bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab. Checklist, misalnya tidak usah, boleh. Atau jawaban yang benar. Nah, ini sebaiknya jangan diaktifkan karena kalau responden tahu jawaban yang benar mana, yang salah mana, nanti ketika soal itu kita gunakan lagi untuk remedial misalnya, pasti siswa sudah mencatat terlebih dahulu atau screenshot terlebih dahulu. Nilai poinnya, nah nilai poinnya dapat melihat nilai poin, bisa nggak? Nah, kita aktifkan. Kemudian setelah semuanya diedit tadi, disetel penyetelannya dari umum, presentasi, dan kuis, kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, kita sekarang mulai membuat soalnya ya. Saya mungkin hanya memberikan satu contoh. Ini soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Misalnya ya, yang singkat saja. Usaha dapat bernilai negatif jika apa? Nah, di sini kita tuliskan optionnya. Nah, optionnya misalnya A, B, C, D. Misalnya ada 5. Nah, ini kan hanya contoh ya. Jadi misalnya kita membuat pilihannya 5. Sebenarnya tidak usah ditulis A. Misalnya karena apa? Karena membentuk sudut 180 derajat. Tidak usah menggunakan option A, B, C-nya juga tidak apa-apa. Pastikan ini soalnya pilihan ganda karena banyak ya, ada jawaban singkat, paragraf, kotak centang, drop down, upload file, kemudian skala linier, kemudian nih isi pilihan ganda gitu ya. Kemudian kita juga bisa menaruh gambar di soal yang kita buat. Misalnya, nah ini kita cari, kita cari gambarnya. Misalnya gambarnya yang ini, kita tunggu. Nah, maka akan muncul. Di optionnya kita juga bisa tambahkan gambar, sama caranya ya, seperti tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, soalnya sudah selesai dibuat,
kita tinggal membuat kunci jawabannya. Caranya klik kunci jawaban, kemudian poin untuk pertanyaan ini berapa? 1, karena pilihan ganda 1-1 kan. Kalau esai mungkin satu pertanyaan bisa berbeda poinnya. Kemudian kita checklist mana yang merupakan kunci jawabannya. Misalnya jawabannya yang C. Nah, ini akan ada tanda checklist. Nah, setelah itu setelah diberikan poin, setelah di checklist kunci jawabannya, kita klik selesai. Nah, setelah itu di sini ada wajib diisi. Nah, kalau wajib diisi mau kita aktifkan, maka nanti ketika siswa kita belum mengisi soal ini, kemudian dia mau mengakhiri kuis, dia belum bisa mengakhiri kuis karena yang wajib diisi ini diaktifkan. Tapi kalau wajib diisi ini tidak diaktifkan, maka ketika mereka mengakhiri kuis dan ada pertanyaan yang belum terisi, maka tidak ada pengingatnya gitu. Jadi tidak apa-apa tidak diisi. Kalau saya ini wajib diisi. Nah, di sini ada acak urutan opsi, misalnya akan tadinya di atas, bisa ada di urutan bawah, tengah gitu. Boleh diaktifkan, boleh tidak. Nah, kalau sudah seperti itu, misalnya ini sudah selesai nih membuat soalnya ya. Kita klik nih formulirnya dengan judul soal PAT Fisika. Kirim. Nah, kalau kirim ini yang gambar amplop ini kita kirim melalui email. Tapi kalau kita ingin menyebarkan ke WhatsApp, kita share link. Nah, ini yang kayak rantai. Nah, kan ini ada linknya. Kemudian kita perpendek URL. Nah, kita perpendek URL jadi seperti ini. Kemudian salin. Nah, disalin ke papan klik. Nah, teman-teman, misalnya satu guru membuat 5 soal. Nah, nanti kan kita bingung nih, soal yang untuk kelas 10 mana, soal untuk yang kelas 11 mana. Nah, itu bingung, takutnya ada kekeliruan. Oleh karena itu, link yang kita punya ini sebaiknya di custom, dibuat sesuai dengan soal yang kita buat. Misalnya soal fisika kelas 10, soal fisika kelas 11. Nah, itu bisa di custom, caranya dengan menggunakan bit.ly.com. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama tadi kita salin dulu ya. Nah, disalin, pastikan tersalin dan URL-nya sudah diperpendek. Kemudian bit.ly. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan bit.ly.com, ini silakan teman-teman buat akunnya dulu dengan cara sign up dulu ya, kemudian baru sign in. Ini contohnya saya sudah membuat akun. Nah, ini ada akun saya. Bagaimana cara custom URL tadi? Kalau ini kan tadi belum ada namanya nih ya, bawaan dari Google-nya. Nah, untuk custom kita lihat di create ya, create paste long URL, ini kita paste. Nah, kemudian kita tunggu baru ini kan mau kita dirubah, misalnya soal PAT kelas 11. Nah, berarti ini nanti tinggal di copy. Nih, tidak bisa pakai spasi. Nah, save. Oh, ini berarti sudah pernah soal PAT 11 SMA 24 misalnya. Nah, sudah bisa, tinggal di copy, kemudian share ke WhatsApp, ke Facebook, atau ke media sosial yang digunakan untuk pembelajaran.
Oke, itu saja teman-teman sedikit tutorial yang bisa saya berikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam membuat soal di aplikasi Google Form. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.